Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. طيب اسمي نبيل مكريم رقم تسجيل 42. الآن سنبحث عن الموضوع يعني القراءة المكثفة. يحتاج تحقيق الهدفين السابقين إلى الاهتمام بأمرين مهمين عند تدريس القراءة المكثفة. الأول تدريب الدارسين على الملاحظة المعنى ملاحظة دقيقة مضبوطة. الثانية تدريب الدارسين على الوصول إلى معلومة معينة مطلوبة أو الإجابة عن سؤال بعينه. Jadi pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang membaca intensif. Adapun yang pertama itu dijelaskan di sana melatih para pelajar untuk mengamati makna dengan teliti dan cermat. Dan yang kedua itu melatih para pelajar untuk mencapai informasi tertentu yang diinginkan atau menjawab pertanyaan tertentu. وتتحقق أهداف التدريب الأول عن طريق القراءة المضبوطة وهي القراءة البطيئة المتأنية المركزة التي تمكننا من تسجيل المعلومات والتفاصيل الموجودة في المادة المقروءة تسجيلا دقيقا. أما أهداف التدريب الثاني فيتحقق بالقراءة السريعة التي لا يبحث فيها القارئ إلا عن معلومة أو فكرة بعينها، فهي تركز على البحث عن الحقيقة أو مجموعة مترابطة من الحقائق، وتتطلب سرعة ملاحظة وقوة التقاط للشيء الذي تبحث عنه وسط تيار متدفق من المعلومة والأفكار مما يموج به الناس. معنى هذا أننا نركز على مهارتين أساسيتين ومتصلتين هما. Jadi tujuan pelatihan pertama tercapai melalui membaca yang teliti, yaitu membaca lambat, penuh perhatian dan terfokus kepada yang memungkinkan kita untuk mencatat informasi dan detail yang ada dalam materi bacaan dengan cermat. Sedangkan tujuan pelatihan kedua yaitu tercapainya melalui membaca yang cepat, di mana pembaca hanya mencari informasi atau ide-ide yang tertentu. Dan ini berarti kita berfokus kepada dua keterampilan dasar yang saling berkaitan yaitu ad-diqqatu fil qiraati wa as-sur'atu fil bahthi anil ma'lumati. Jadi yang dua keterampilan tersebut yaitu adalah ketelitian dalam membaca dan yang kedua itu kecepatan dalam mencari informasi. Tayyib nastamir tanmiyatu maharatid diqqati fil qiraati. Inna ashal tariqatin li ziyadati diqqati yatalakhas fima yali. Al-awwal yu'iddu ad-darisun fikratan jadidatan fi kutubihim wa yaqra'unaha qira'atan samitatan. Jadi selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan ketelitian dalam membaca. Jadi cara termudah untuk meningkatkan ketelitian diringkas sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa membaca paragraf baru di buku mereka dan membacanya secara diam atau membaca dalam hati. Al-thani yaqumul muallimu bitarhi majmu'atin min as'ilati wa yufaddalu an yakuna su'alun likulli jumlatin wa hadha an-naw' min as'ilati lahu aghradun khasatun jiddan fi hadhihi al-marhalati hiya. Jadi yang kedua yaitu guru memberikan serangkaian pertanyaan. Disarankan satu pertanyaan itu setiap kalimat. Untuk jenis pertanyaan ini memiliki tujuan khusus pada tahap ini yaitu tadribit tullab ala istikhlas ma abbara anhul katib.
Jadi yang A itu melatih siswa untuk mengekstrak apa yang diungkapkan oleh penulis. Ba, tadribuhum ala istikhdamil kalimati wat ta'birat wat tarakib allati ja'at fil fikrati awil jumal. Jadi yang B melatih mereka untuk menggunakan kata-kata, ungkapan dan struktur yang ada dalam paragraf atau kalimat. Jadi itulah dua tujuan khusus pada tahap yang pertama ini. وتحتاج هذه الأسئلة إلى صياغة سهلة وواضحة، أي أن تدور حول الناس والأشياء والأماكن والأحداث التي جاءت في القطعة فقط، وأيضا أن ترتب الأسئلة بحيث تسير مع ترتيب الجمل في الناس جملة جملة. وفي طرح هذه الأسئلة لابد أن يتبع المعلم الطريقة العشوائية التي سبق أن أشرنا إليها عند اختيار الطلاب لإجابة حتى يشترك معظم الطلاب في البحث عن الإجابة. Jadi salah satu hal yang membantu membuat pertanyaan itu menjadi lebih mudah dan jelas adalah dengan memfokuskan pertanyaan pada orang, benda, tempat dan peristiwa yang disebutkan dalam teks saja, serta pada detail-detail faktual yang dinyatakan dalam teks. Nah, selain itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebaiknya disusun mengikuti urutan kalimat dalam teks satu persatu, sehingga membantu siswa mengikuti dan menemukan jawaban dengan lebih mudah. وعندما يخطئ البعض في الإجابة لا ينبغي أن يصحح لهم المعلم، بل عليه أن يعيدهم إلى الناس للبحث عن إجابة ثانية، فهذا يدخل في إطار تدريب الطالب على أن يقرأ بدقة. وفي أثناء الأسئلة والأجوبة على المعلم أن يلفت أنظار الدارسين إلى الصيغ اللغوية الصحيحة كالأفعال والإفراد والتثنية والجمع وتذكير التأنيث والإضافة. Jadi, ketika beberapa siswa memberikan jawaban yang salah, guru sebaiknya tidak langsung memberikan koreksi, tetapi mengarahkan mereka kembali ke teks untuk mencari jawaban yang benar. Ini termasuk dalam kerangka pelatihan siswa untuk membaca dengan akurat. Selama pertanyaan dan jawaban, guru harus menarik perhatian peserta didik pada bentuk atau pola bahasa yang benar seperti kata kerja, mufrad, tasniyah, jamak, muzakkar, tasniyah dan idhofah. بعد طرح الأسئلة بسرعة ونشاط وتفاعل الدارسين معها بالأجوبة، يمكن تقسيم الفصل مجموعتين، مجموعة تسأل والأخرى تجيب، وهذا يدربهم على كيفية وضع الأسئلة والإجابة، ويمكنهم من التعامل مع اللغة دون مساعدة من المعلم. Jadi setelah siswa mampu mengajukan pertanyaan dengan cepat dan aktif dan menjawab dengan tepat, guru bisa membagi kelas menjadi dua kelompok, satu kelompok untuk bertanya dan yang lain menjawab. Ini akan melatih mereka mengajukan pertanyaan dan jawaban dan memungkinkan mereka berkomunikasi dengan bahasa yang dipelajari tanpa bantuan seorang guru. وكلما ازدادت إجابة الدارسين دقة وأحكاما بدأنا في زيادة صعوبة الناس، وبهذا النمو التدريجي الطبيعي ستقل بعد ذلك هذه التدريبات وتبدأ في إفساح وقت أكبر للقراءة الصامتة الطويلة وللأعمال الكتابية. Jadi ketika jawaban-jawaban siswa menjadi lebih akurat dan tepat, guru harus mulai meningkatkan kesulitan teks dan dengan pengembangan bertahap yang alami. Kesulitan tersebut akan berkurang. Kemudian siswa diberi latihan-latihan yang lebih banyak membaca dalam hati atau qiraah shamitah dan menulis dalam jangka waktu yang panjang. طيب نستمر. تنمية مهارة الحصول على معلومة. واكتساب هذه المهارة يتطلب عدة أمور تعرضها فيما يلي. الأول أن يقرأ الطلاب
وفي ذهنهم فكرة واضحة ومحددة عما يبحثون عنه من معلومات بهذا يتعلمون البحث عن المعلومات وفي ذهنهم دائما سؤال يله عليهم طالبا الإجابة ومن ثم يصاحبهم طوال قراءتهم. Jadi selanjutnya pembahasan kita yaitu memperoleh keterampilan ini membutuhkan beberapa hal yang dijelaskan berikut. Yang pertama yaitu siswa membaca dengan memiliki ide yang jelas dan spesifik tentang informasi yang mereka cari. Dan dengan demikian, mereka belajar mencari informasi dengan pertanyaan yang selalu ada dalam pikiran mereka yang terus menuntut jawaban dan menyertai mereka selama dia membaca. Selanjutnya, الثاني تحديد هذا السؤال ووضوحه سيوجه قراءة الطلاب ويركز انتباههم على ما يودون الحصول عليه وسيمنع طغيان ميولهم واهتماماتهم القرائية الأخرى على غرضهم الأصلي. Jadi yang kedua yaitu menetapkan topik pertanyaan-pertanyaan ini akan mengarahkan pembacaan siswa dan memusatkan perhatian mereka pada informasi yang ingin mereka peroleh. Serta mencegah kecenderungan dan minat membaca mereka yang lain dari mengalihkan mereka dari tujuan yang utama. الثالث أن يقرأ الطلاب بحثا عن حل لمشكلته فهذا النوع من القراءة أكثر صعوبة ذلك أن ما يبحثون عنه من حلول ليس واضحا فالحل الصحيح للمشكلة ليس بالضرورة أن يكون واضحا ليبحث عنه الدارس في المادة المقروءة. Jadi yang ketiga yaitu siswa membaca untuk mencari solusi untuk suatu masalah. Jenis bacaan ini lebih sulit karena solusi yang mereka cari tidak jelas. Solusi yang benar untuk masalah tersebut belum tentu jelas bagi peserta didik untuk mencari dalam materi bacaan. Nah, jenis membaca ini melatih mereka untuk mengumpulkan poin-poin kecil dari berbagai sumber yang mungkin banyak bab untuk mencapai jawaban lengkap atau solusi lengkap untuk masalah tersebut. الرابع أن يستخدم المعلم إحدى طرق تخطيط دروس تنمية هذه المهارة وهي كثيرة متعددة نضرب بعض أمثلة منها. ألف يمكن مثلا أن يطرح المعلم سؤالا. Jadi yang keempat itu guru harus menggunakan banyak metode, salah satunya perencanaan pelajaran pengembangan keterampilan ini. Maka diberikan beberapa contoh, diantaranya itu yang A. Sebagai contoh, seorang guru dapat mengajukan pertanyaan. Ba, wa yumkinu masalan ay yuskina tullab hadzal juz' al-awwal min al-maharah. Wa tusbihu ladaihim raghbatun shadidatun lil bahsi an ijabati sari'atin yumkinu ay yas'alahum al-muallim as'ilatan tatatallabu awwalan tafasila qalilatan. ثم أسئلة تتطلب تفاصيل متعددة وآخرا أسئلة تتطلب جمع وربط تفاصيل مستمدة من فكرات وصفحات عديدة وهكذا تتدرج في رفع مستوى هذه المهارة إلى أن نصل بها إلى النضج الكامل. Jadi yang B, misalnya siswa dapat menguasai bagian pertama dari keterampilan ini dan mereka memiliki keinginan kuat untuk mencari jawaban yang cepat. Guru dapat mengajukan pertanyaan kepada mereka yang membutuhkan beberapa detail terlebih dahulu. Jadi kemudian pertanyaan yang membutuhkan banyak detail tersebut dan terakhir pertanyaan yang membutuhkan pengumpulan dan menghubungkan detail yang berasal dari banyak paragraf atau halamannya. Dan dengan demikian lulus dalam meningkatkan tingkat keterampilan ini sampai kita mencapai kematangan yang penuh. Jim, yumkinu ba'da dhalika masalan tarhu as'ilati sa'bati tatatallabu minad daris ay yufakkira bi'umki aksar khassatan 'indama la takunu al-ijabah mawjudah bishaklin mubashirin fin nas kama qad yatawakka'u ad-daris.
Jadi yang C misalnya pertanyaan sulit kemudian dapat diajukan yang mengharuskan peserta didik untuk berpikir lebih dalam, terutama ketika jawabannya tidak langsung ada dalam teks seperti yang diharapkan peserta didik. Selanjutnya yang dal, yumkinu ba'da dhalik ikhtiyaru ba'di tullab wa mutalabathum bi'amali as'ilati wa kitabatiha 'ala as-sabburah. Jadi yang terakhir yang D, beberapa siswa kemudian dapat dipilih dan diminta untuk membuat pertanyaan dan menuliskannya di papan tulis. Jadi itulah penjelasan tentang al-qira'ah al-mukassafah. Mungkin sekian dari ana. Syukran ala ihtimaminkum. Afwan ala al-khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.